Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kesehatan, bahkan diberi kehidupan oleh Allah sehingga masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, Ramadan 1446 Hijriah. Demikian pula salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu konten Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, maka kewajiban melaksanakan ibadah puasa adalah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah puasa perlu untuk kita ketahui makna dan mungkin sampai dengan hakikatnya, agar kita dalam melaksanakan ibadah kita mempunyai sasaran atau tujuan atau sesuatu yang ingin diharapkan dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ibadah puasa kita tahu bersama ini dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu disebut dengan saum atau asyam, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu perbuatan. Oleh karena itu secara syar'i para ulama telah mendefinisikan bahwa puasa adalah menahan sesuatu dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan disertai niat yang tulus atau niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketentuan dasar dalam puasa itu sendiri. Artinya dengan memenuhi syarat untuk menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa di siang hari dan kita niat ikhlas melaksanakannya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim telah terpenuhi adanya. Namun tentu berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau berhubungan intim suami istri di siang hari. Lebih daripada itu, ada maksud tertentu daripada makna puasa itu sendiri, yakni di mana kita diharapkan dengan melaksanakan ibadah puasa bukan hanya mempuasakan daripada makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari, tetapi dengan berpuasa kita pun dianjurkan untuk kiranya dapat membiasakan diri dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ataupun kita menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang atau yang dilarang di dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum, tetapi menahan dari hal-hal yang dapat merusak nilai puasa atau bisa membatalkan daripada nilai ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah katakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain daripada menahan lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar daripada peringatan Rasulullah SAW tersebut. Oleh karenanya, mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh kehati-hatian. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih daripada itu, mari kita puasakan pula kata-kata kita, kalimat kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puasakan tangan kita. Untuk saat ini paling banyak kita melakukan chatting-chattingan di HP, di WA dan sebagainya, itu pun termasuk hal-hal jikalau tidak baik akan merusak bahkan membatalkan nilai puasa. Bukan puasa yang batal, tetapi nilai-nilai puasanya yang akan batal. Oleh karena itu para konten Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita mengetahui makna, ada maksud atau hakikat daripada puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi di ayat kami sampaikan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir daripada ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Artinya apa? Dengan kita melaksanakan ibadah puasa diharapkan kita akan bisa meraih derajat takwa. Berpuasa sasarannya adalah meraih derajat takwa. Oleh karena itu para ulama menafsirkan atau memberikan penjelasan bahwa puasa itu bukan tujuan kita. Jadi puasa itu hanya sekedar sarana. Sarana apa? Sarana untuk menuju kepada nilai ketakwaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia Allah nilai dari sisi ketakwaannya? Manusia tidak akan dinilai oleh Allah dari sisi fisiknya, materi yang dia dapat, yang dia peroleh, yang dia miliki hari ini, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka sarana puasa ini, mari puasa ini kita jadikan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita melaksanakan puasa sebagaimana mestinya, menjaga adab-adabnya, menjaga hal-hal yang dapat merusak puasa itu sendiri. Insya Allah dengan bimbingan puasa di bulan suci Ramadan ini, kita dari tahun ke tahun ada peningkatan dalam hal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hakikat daripada puasa itu sendiri adalah untuk ketakwaan. Artinya di dalam kita melaksanakan puasa kemudian ketakwaan kita tidak meningkat, atau keimanan ketakwaan kita tidak meningkat, ya, berarti tandanya bahwa kita belum maksimal di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Karena orang melaksanakan puasa pasti ada tujuan. Nah, tujuan daripada melaksanakan puasa adalah ketakwaan kita. Oleh karena itu mari insya Allah dengan berpuasa tahun ini sesudah Ramadan, ya insya Allah kita akan istiqomah dengan amal-amal agama. Kita akan istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Baca Quran, bersedekah, ya, kemudian berbagi dengan tetangga, apalagi yang wajib hukumnya membayar zakat, ya, zakat mal dan zakat fitrah. Tentu ini kita aplikasikan setelah Ramadan itu berlalu. Memang di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan amal-amal, namun bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun ini akan kita aplikasikan atau kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses dalam melaksanakan puasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri. Subhanallah bihamdi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.